Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Safira Abunwasa dengan NIM 21962638 dari kelas 21 IK 06 Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Kali ini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia terkait dengan bentuk komunikasi pedesaan, sistem komunikasi pedesaan. Untuk tema yang saya ambil di sini adalah sistem komunikasi pedesaan dengan judul bentuk komunikasi masyarakat pedesaan Nusa Tenggara Timur. Nah, apa sih yang akan dibahas di sini? Jadi, komunikasi adalah hal yang paling mendasar dalam proses bertukar informasi. Tanpa komunikasi yang baik, informasi yang disampaikan akan menimbulkan persepsi atau pemahaman yang berbeda-beda pada setiap orang. Masalah apa sih yang akan kita analisis? Nah, di NTT sendiri, khususnya di Flores Timur, itu memiliki beragam bahasa daerah yang hampir setiap kampung atau setiap desa memiliki beragam bahasa yang berbeda-beda. Hal ini kemudian menimbulkan persepsi atau komunikasi yang berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Nah, dengan penggunaan bahasa Indonesia yang masih sangat minim sekali, menimbulkan banyak persepsi dalam masyarakat, apalagi masyarakat yang berada di pelosok Nusa Tenggara Timur. Perbedaan bahasa yang beragam dan penggunaan bahasa Indonesia yang masih terbilang minim, terutama untuk masyarakat yang berada di pelosok desa, membuat proses komunikasi dan proses pertukaran informasi dilakukan tidak kondusif. Hal ini kemudian mengakibatkan timbulnya banyak persepsi atau pemahaman masyarakat yang berbeda-beda terhadap suatu informasi. Jadi karena perbedaan bahasa tersebut atau pengetahuan masyarakat yang masih minim tentang bahasa Indonesia, kemudian membuat proses komunikasi ini terhambat. Karena masyarakat yang sehari-hari dalam kesehariannya menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, ketika ada informasi dari luar yang menggunakan bahasa Indonesia, mereka kesulitan untuk memahami apa yang disampaikan. Hal ini kemudian mengakibatkan informasi tersebut tidak transformasi dengan jelas atau tidak tersampaikan dengan baik. Kemudian juga penggunaan bahasa daerah yang masih menggunakan bahasa daerah asli dari tempat sana dan dari satu tempat ke tempat yang berbeda juga, ini sangat menghambat proses pertukaran informasi baik antara masyarakat sekitar maupun sesama masyarakat. Tetapi untuk permasalahan di sini saya mengambilnya adalah proses pertukaran informasi menggunakan bahasa Indonesia. Nah, pemahaman bahasa Indonesia yang kurang tadi membuat masyarakat sangat kesulitan dalam proses pertukaran informasi. Karena memang kebanyakan informasi yang masuk ke sana hampir menggunakan bahasa Indonesia semua, sedangkan masyarakat di sana untuk memahami kosakata bahasa Indonesia saja masih terbilang sulit seperti itu. Kemudian tanggapan saya terkait hal tersebut sebenarnya tidak terlalu masalah karena berangkat dari pendidikan masyarakat juga yang minim, masyarakat yang pendidikannya masih SD atau bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali, sehingga pengetahuan mereka tentang bahasa Indonesia atau bahasa selain bahasa keseharian mereka itu terbilang sulit. Tetapi hal itu dapat kita atasi dengan bisa kita mengirim orang untuk memberikan informasi tersebut adalah orang yang tahu tentang keadaan masyarakat setempat, sehingga dia bisa menyesuaikan dengan kebutuhan informasi dari masyarakat tersebut. Kemudian kita juga bisa membuat program pemberdayaan masyarakat dan melatih kecakapan masyarakat, terutama public speakingnya, atau dia bisa sedikit mengetahui tentang bahasa Indonesia sehingga proses komunikasi yang masuk tidak terlalu sulit. Kemudian juga kita harus lebih sering melakukan interaksi agar masyarakat itu terbiasa mendengar dan secara perlahan itu akan memahami apa yang disampaikan, walaupun hal tersebut akan membutuhkan waktu dan proses yang lama.
Tetapi jika sering dilakukan, interaksi tersebut akan menimbulkan pemahaman masyarakat secara perlahan terhadap suatu informasi atau apa yang disampaikan orang luar terhadap masyarakat tersebut. Mungkin seperti itu. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.